Ya Pak Wakil selaku Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Zainal Arifin Mokhtar dan Pak Dr. Al-Araf atas keterangan ahli yang disampaikan. Saya pertama ingin mohon pendapat ahli karena ini terkait dengan apa yang menjadi petitum pemohon. Ya. Petitum pemohon ini kan meminta agar frasa tindak pidana itu dimaknai sebagai tindak pidana militer. Itu yang ada di dalam pasal 9 ayat angka 1 dan pasal 43 ayat 3 dari Undang-Undang 31 tahun 1997. Tapi tindak pidana militer itu adalah frasa yang tidak didefinisikan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, menurut ahli, ini berandai-andai ya. Kalau ini diakomodasi apa yang dimohonkan oleh para pemohon, tindak pidana militer itu apa saja sih? Kan tidak bisa simpel dikatakan adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana umum. Kan tentu kan tidak seperti itu ya. Itu pertanyaan saya. Saya mohon perspektif lah pencerahan dari ahli. Nah, yang kedua, walaupun ini mungkin lebih banyak untuk Pak Dr. Al-Araf, tapi ya persilahkan kalau Prof. Zainal Arifin Mokhtar juga ingin menanggapi. Pembentuk undang-undang itu kan bukannya tidak pernah berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Undang-Undang TNI ya. Antara pasal 65 ayat 2 dan pasal 74 itu. Karena itu pada DPR periode 2004-2009 kan DPR pernah mengajukan RUU perubahan militer, peradilan militer yang untuk merubah Undang-Undang 31 tahun 1997 ya. Tapi sepemahaman saya belum jadi anggota DPR juga pada saat itu, tapi saya membaca dari arsip-arsip yang ada ya. Memang dari awal itu ada perbedaan posisi pandangan antara DPR dan pemerintah terkait dengan yurisdiksi peradilan militer ini ya. Nah, karena itu saya ingin mendapat pendapat pencerahan dari ahli ya. Karena ini barang yang sepertinya nggak bisa diselesaikan ya. Persis seperti konflik Israel dan Hamas lah ini. Padahal tembok Berlin saja sudah pernah diruntuhkan dan kemudian bisa diselesaikan persoalan Jerman Barat dan Jerman Timur itu ya. Nah, apakah kemudian kalau kita tidak bicara yurisdiksinya, artinya kalau objeknya itu subjeknya itu anggota militer aktif ya di peradilan militer, tapi yang kemudian sedemikian rupa kita restrukturisasi peradilan militernya, mungkin nggak? Nah, ini sebagai bahan pemikiran saja. Jadi saya mohon pencerahan dari ahli yang kebetulan hadir pada di sidang hari ini. Terima kasih juga untuk Prof. Uceng ini jauh-jauh dari Yogyakarta. Itu Pak Wakil, terima kasih.